Akan tetapi, unsur fosfat juga sangat dibutuhkan oleh tanamannya dalam merangsang pertumbuhan akar-akar muda atau serabut akar ya. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya hasil perendaman pupuk yang mengandung fosfat itu mampu merangsang dengan cepat pertumbuhan akar ya pada benih. Oke, selamat siang teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil perendaman benih ya, menggunakan pupuk organik cair ini buatan saya sendiri ya. Nah, ini pupuknya ya. Nah, sekarang kita buka benih ini ya. Ini adalah benih CMB ya, yaitu cabai merah besar ya, yang saya buat benihnya sendiri, yang saya petik dari tanaman CMB saya sendiri ya. Nah, kalau ini adalah benih cabai juga, tapi ini pemberian dari tetangga ya. Ini katanya benih dari kiriman dari Bandung ya. Ini cabainya berbentuk besar katanya ya. Nah, sekarang kita buka dulu yang CMB ini ya. Nah, oke. Nah, di sini sudah kelihatan akarnya sudah tembus ya teman-teman sahabat tani. Nah, ini adalah akar dari benih cabai merah besar ya. Nah, sekarang kita buka hasilnya seperti apa. Dan ini sudah berusia 3 hari ya. Oke, tunggu ya. Nah, ini dia teman-teman sahabat tani, tuh hasilnya. Perendaman menggunakan pupuk organik cair buatan saya sendiri ya. Tunggu saya perjelas dulu ya. Nah, itu teman-teman sahabat tani, kelihatan ya hasilnya ya. Sudah pada mengeluarkan tunas ya. Nah, itu artinya apa? Pupuk organik cair yang saya buat ini itu sangat efektif untuk merendam benih ya, atau bibit yang mau disemaikan ya. Nah, ini adalah contoh perendaman yang saya pakai ya, tapi menggunakan ini dengan wadah yang lain ya. Nah, saya buka dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu yang putih-putih yang mengambang di atas itu adalah fungi ya, atau jamur ya. Sama dengan waktu saya menunjukkan hasil dari perendaman pupuk akar bambu ya. Di situ tidak mengeluarkan gelembung ataupun buih ya. Ada sih cuma sedikit, tapi lebih dominan yang seperti ini ya. Nah, berbentuk kapang ataupun miselium, jamur atau fungi seperti ini ya. Nah, jadi bukan bakteri saja yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah, melainkan fungi ataupun jamur juga mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Nah, itu artinya pupuk yang saya buat ini itu mengandung fosfat lumayan tinggi ya. Dan juga bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat itu juga lumayan banyak ya. Nah, fungsi fosfat sendiri adalah untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Nah, di sini sudah teman-teman lihat buktinya ya, bahwasanya calon akar ya. Ini yang keluar ini bukan tunas apa ya, bukan tunas daun, melainkan akar ya, yang dirangsang dari fosfat yang terkandung di dalam pupuk tersebut ya. Nah, dengan akar yang banyak dan akar yang panjang, maka tanaman bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman sahabat tani. Karena apa? Dengan akar yang banyak ya dan akar yang panjang, maka tanaman akan lebih mudah menyerap unsur hara di dalam tanah, begitu ya. Nah, salah satunya supaya tanaman bisa berakar banyak dan bisa berakar panjang itu dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat ya, baik itu yang non organik maupun yang organik ya. Nah, itu sangat penting untuk merangsang pertumbuhan tanaman di awal ya. Jadi bukan hanya nitrogen saja yang dibutuhkan oleh tanaman muda atau tanaman dalam masa vegetatif ya. Akan tetapi unsur fosfat juga sangat dibutuhkan oleh tanaman ya, dalam merangsang pertumbuhan akar-akar muda atau serabut akar ya. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya hasil perendaman pupuk yang mengandung fosfat itu
mampu merangsang dengan cepat pertumbuhan akar ya pada benih. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat pupuk organik cair seperti ini ya, bisa cek di video saya yang berjudul cara membuat JPT JOS, cara membuat zat perangsang tumbuh alami ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan detail ya, cara pembuatan dan aplikasi, begitu juga dengan dosisnya ya. Nah, sekarang saya akan beri contoh cara perendaman bibit menggunakan pupuk organik cair ini ya. Yang pertama, sediakan wadah atau tempat seperti ini ya. Yang penting intinya ada penutupnya ya, seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri udara maupun serangga yang bisa mencemari pupuk organik cair ini ya. Nah, setelah itu pupuk ini tuang secukupnya ke sini ya, murni ya, tanpa ada tambahan air ya. Jadi langsung dengan pupuk ini ya, murni ya. Nah, setelah itu masukkan benih seperti ini. Nah, ya. Nah, setelah benih sudah masuk, tambahkan gula ya, bisa dari gula merah atau air larutan gula ataupun gula pasir seperti ini ya. Tapi yang lebih mudah adalah gula pasir karena rata-rata teman-teman sahabat tani pasti punya ya di dapurnya itu ya. Nah, cukup segini aja, lebih kurang. Nah, tuang. Oke. Nah, habis itu kita aduk-aduk. Nah, aduk terus lebih kurang 3-5 menit ya, agar gula tadi benar-benar larut bersama pupuk organik cair ini ya. Nah, setelah diaduk-aduk ya agak lama ya, nah nantinya pupuk ini ditutup ya. Nah, ditutup seperti ini, baru disimpan selama 1 malam ya. Nah, setelah disimpan 1 malam ya, lihat bibit ini ya, ada yang mengambang atau yang tenggelam ya. Nah, kalau ada yang mengambang, maka yang mengambang itu dibuang ya. Itu artinya bibitnya kurang berkualitas ataupun kopong bahasa kasarnya itu ya. Nah, kita ambil bibit yang tenggelam saja ya. Nah, setelah itu tiriskan bibit atau angin-anginkan ya. Nah, setelah itu siapkan kain ya, dibasahin ya. Habis itu diperas ya. Yang penting intinya lembab ya. Nah, bukan basah tapi lembab ya. Ingat teman-teman sahabat tani, lembab ya. Bibit yang sudah kita tiriskan tadi kita masukkan seperti ini ya. Nah, ke dalam kain ini ya, baru dilipat seperti ini. Nah, setelah dilipat, masukkan ke dalam wadah seperti ini dengan wadah yang lain ya, atau wadah yang ini bekas pupuk ini juga masalah, pupuknya dipindahkan dulu ya, pupuk organiknya ini baru digunakan untuk tempat penyimpanan kain lembab tadi yang di dalamnya sudah ada benih ya, baru tutup ya. Nah, biasanya pada setiap benih untuk mengeluarkan akar seperti ini itu berbeda-beda ya masanya ya teman-teman sahabat tani. Nah, menurut pengalaman saya, kalau benih labu kuning itu biasanya lebih cepat ya. Biasanya pada 2 malam saja masa penyimpanan ya, itu sudah mampu mengeluarkan tunas ya. Nah, akan tetapi untuk benih sejenis cabai rawit, terong itu memang agak lama ya. Butuh waktu 3-5 hari biasanya ya dalam masa penyimpanan ya. Nah, kalau ini 3 hari ini ya, atau 3 malam ya, sudah mengeluarkan tunas akar ya. Nah, sedangkan ini sudah panjang ya. Nah, kalau sudah panjang seperti ini artinya sudah bisa kita pindahkan ke media semai ya teman-teman sahabat tani. Nah, untuk pembuatan media semai sendiri ataupun media tanam nantinya, itu bisa teman-teman sahabat tani tambahkan lagi pupuk yang mengandung fosfat ya. Nah, untuk merangsang pertumbuhan akar agar lebih cepat menyebar di dalam media ya, dan juga cepat memanjang ya, supaya nanti akar dari tanaman tersebut sangat mudah untuk menemukan unsur hara di dalam tanah ya, atau di dalam media semai maupun media tanam ya. Nah, untuk pupuk yang mengandung fosfat sendiri, teman-teman bisa menggunakan dari yang non organik maupun yang organik ya. Kalau yang non organik contohnya dari pupuk TSP, SP36, SP46 itu ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi untuk media semen dan media tanam itu biasanya saya tambahkan pupuk yang mengandung fosfat itu dari ini ya, dari yang non organik dulu ya, yaitu bisa dari TSP maupun SP36 ya. Cukup sedikit saja atau secukupnya ya, kita campur dengan media semai ataupun media tanam ya. Nah, setelah itu baru saya semprot pupuk yang mengandung fosfat dari yang organik ya. Nah, biasanya pupuk fosfat yang dari non organik itu biasanya sukar larut di dalam tanah ya. Nah, inilah pupuk organik cair ini yang mengandung bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah. Inilah nanti kita aplikasikan ya dengan cara disemprot ataupun langsung dikocor ya, begitu, supaya
pupuk TSP atau pupuk SP36 tadi yang kita tambahkan ke media tanam itu cepat larut dan nantinya akan cepat mudah diserap oleh tanaman muda seperti ini ya. Nah itu seperti itu contohnya ya. Nah oke teman-teman sahabat tani, segitu dulu video dari saya ya, semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.